TMMD ini kan operasi ya. Iya. Kita operasi itu dibatasi dengan waktu. Jadi waktu kita operasi ini hanya 30 hari. Suka tidak suka, bisa tidak bisa, dan itu harus bisa. Dan mudah-mudahan dengan TMMD, biasanya kalau TMMD ini, kalau misal panjangnya 100 meter, kalau dengan kerja biasa kontrak, dengan TMMD bisa jadi lebih. Karena kita juga sangat senang di mana kita berdinas, masyarakat merasa terbantu dengan kehadiran TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Memang kita harus berjuang. Bersama Sigit Priyono, Kepala Bapperida Pamekasan, Letkol Infantri Ubaidillah, Dandim 0826 Pamekasan, Kompol Andi Purnomo, Wakapolres Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa KTV dimanapun Anda berada, saya Rumah Pandita Ratu menemani Anda untuk di siang hari ini. Dan saya tidak sendirian, ada narasumber spesial. Spesial ya, karena di sini akan membahas tentang TMMD. Dan kebetulan TMMD ini ke-119 ya. Ada narasumber kita yang kita kupas tuntas di sini tentang TMMD itu tersendiri. Ini ada Wakapolres Pamekasan, Kompol Andi Purnomo. Selamat siang. Selamat siang. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terus juga ada Dandim 0826 Pamekasan, Letkol Infantri Ubaidillah. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ada perwakilan dari Bapak PJ Bupati Pamekasan ya, diwakili oleh Bapak Priyono sebagai Kepala Bapperida. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan hari ini 3 narasumber kita akan membahas tentang bagaimana TMMD itu sendiri, yang dimana TMMD itu adalah TNI Manunggal Desa. Nah, saya langsung aja kepada Dandim 0826 Pamekasan karena di sini gawenya Dandim gitu ya Bapak ya. Nah, pastinya pemirsa di rumah itu pada penasaran dan pengen tahu apa sih yang namanya TMMD itu sendiri. Ya, langsung Bapak. Baik, sebenarnya ini bukan hanya gawenya Pak Dandim atau Kodim sendiri, tapi ini kan kita kerjasama dengan pemerintah daerah dalam hal untuk mempercepat pembangunan di wilayah. Jadi TMMD itu sendiri singkatan dari Tentara Manunggal Membangun Desa. Kalau dulu kita kenal dengan namanya AMD, Abdi Masuk Desa. Oh, berarti diganti nama Nah, sekarang berubah nama menjadi TMMD, Tentara Manunggal Membangun Desa. Nah, kegiatan kita ini bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan di desa-desa yang sudah menjadi programnya pemerintah. Kita bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun desa yang perlu kita bangun. Untuk pembangunan ini sendiri pun kita bukan langsung pemerintah daerah yang menentukan atau Dandim yang menentukan, tapi kita ini minta masukan dari bawah terlebih dahulu ya Pak ya. Dari bawah masukan ke kita, nanti dari kita kirim ke pemerintah daerah, nanti pemerintah daerah yang menentukan. Dari bawah menyangkut siapa saja? Dari bawah itu dari desa-desa, semua desa di wilayah kita ini mengajukan program-program yang mau dibangun. Setelah itu kita seleksi, kemudian pemerintah daerah menyeleksi dan diputuskan desa itu yang akan kita bangun. Jadi kegiatan TMMD ini sebenarnya kita laksanakan di Pamekasan sendiri kita hampir tiap tahun. Terakhir kita melaksanakan kegiatan TMMD ini ke-115, tepatnya tahun 2022. Itu kita kerja waktu itu membangun desa di wilayah Bujur Barat. Nah, tahun ini, tahun 2024 awal, kita mendapat TMMD yang ke-119, tempatnya di Tampojung Perigi. Untuk objek sasarannya yang TMMD? Adapun objek-objek sasaran yang kita bangun untuk TMMD kali ini yaitu jembatan penghubung di dalam desa, kemudian papinisasi, kemudian pembuatan jalan rabat beton, dan ada juga kita kegiatan Rutilahu 5 unit.
Untuk rumah 5 unit ini kita bangun di tiap-tiap dusun. Jadi tiap dusun itu ada yang kita bangun untuk Rutilahu. Dan selain kegiatan fisik, kita juga ada kegiatan non-fisik. Di mana kegiatan non-fisik itu tidak kalah pentingnya dengan kegiatan fisik. Di mana kegiatan non-fisik ini kita mengajak masyarakat untuk lebih baik daripada sebelumnya. Dan ini kita berpikiran untuk jangka panjang juga. Di mana kegiatan non-fisik itu kita ada kegiatan wawasan kebangsaan, penyuluhan bahayanya narkoba, kemudian penyuluhan stunting, kemudian masalah kesehatan KBKes, Posbindu, kemudian dari Dinas Kependudukan juga kita mensosialisasikan tentang pembuatan KTP ataupun akte. Karena kita tahu di wilayah kita juga masih banyak masyarakat kita yang belum memiliki akte. Kemudian juga pembuatan persertifikatan tanah. Kita tahu juga di wilayah kita juga masih banyak tanah-tanah rakyat yang belum memiliki sertifikat. Disitulah nanti kita ada kegiatan-kegiatan sosialisasi. Dan ini melibatkan semua masyarakat. Dan kegiatan TMMD ini juga tidak hanya bekerja di situ hanya tentara. Tapi kita melibatkan semua unsur. Dari masyarakatnya, pemerintah desanya, kemudian dari pihak kepolisiannya. Kita libatkan semua. Karena kita juga jangan pernah lupa dengan jati diri kita. Jati diri kita adalah jati diri gotong royong. Ya, ini yang sudah mulai kita lupakan. Harapannya dengan TMMD ini, jati diri bangsa kita yaitu gotong royong tidak dilupakan. Demikian. Waktu saya ke Desa Waru pembukaan itu ya, TMMD itu saya melihat bahwasanya memang tempatnya itu memang askes untuk mobil masuk dan sebagainya itu susah. Nah, untuk pekerjaan itu dan itu ya. Nah, apakah tidak ada kendala nantinya? Sedangkan TMMD ini dibatasi sampai bulan Maret harus selesai. Betul. Iya. Gimana, Dan? TMMD ini kan operasi ya. Iya. Kita operasi itu dibatasi dengan waktu. Jadi waktu kita operasi ini hanya 30 hari. Dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 20, 1 bulan lah jatuhnya. Suka tidak suka, bisa tidak bisa, dan itu harus bisa. Dan itu harus selesai. Dan memang kalau TMMD itu memang harus tempat seperti itu. Jadi kalau tempat-tempat yang mudah dijangkau, semua pun bisa mengerjakan. Nah, inilah kita, TMMD dengan adanya TMMD, tempat-tempat yang sulit, walaupun untuk kemarin Mbak sendiri lihat medannya, itu adalah merupakan tantangan buat kita dan tantangan itu harus kita hadapi. Jadi kalau ada kendala, kita jangan menyerah dengan kendala, tapi harus kita hadapi kendala itu. Saya kira TMMD itu fokusnya nanti ada pembenahan jalan yang rusak, itu diperbaiki jadi bagus. Ternyata enggak ya. Tidak. Ternyata masuk ke pelosok-pelosok Betul. juga gitu ya. Siap. Untuk Bapak Priyono nih ya, yang pastinya di Bapak sebagai Baperida di situ otomatis pastinya bingung untuk menghitung dana-dana. Karena di situ programnya itu banyak banget, Bapak. Bagaimana, Pak? Ini caranya, Bapak ya. Terus Bapak kira-kira kalau boleh tahu berapa sih yang dibutuhkan oleh Pemkab sendiri gitu? Apakah Bapak sendirian atau bagaimana gitu, Bapak? Alhamdulillah seperti disampaikan Pak Dandim di awal, bahwasanya TMMD ini keterpaduan antara Kodim, pemerintah daerah, Polres, kemudian termasuk desa itu sendiri. Jadi dari awal proses perencanaan, seperti disampaikan Pak Dandim, perencanaan itu bersifat partisipatif, artinya bottom up dari desa. Jadi beberapa desa mengajukan proposal kepada Pemkab, mengajukan untuk mendapatkan kegiatan yang diinisiasi dengan TMMD. Dari beberapa desa itu kita seleksi, kita diskusikan, mana desa yang paling membutuhkan. Dan tahun ini pilihannya di Tambojong Mriki. Dan dari pertanyaan, kira-kira berapa anggarannya? Dari kegiatan fisik yang disampaikan Pak Dandim tadi, total 2 miliar. Jadi usulan itu sudah mulai tahun 2023. Kemudian kita tetapkan di APBD 2024 dan dilaksanakan pada tahun ini. Dan insya Allah tidak ada kendala anggaran,
Karena dari awal memang sudah kita rencanakan, dan TMMD ini bukan barang baru di Pamekasan. Sudah beberapa kali kita melaksanakan TMMD, artinya apa? Pak Dandim dari awal sudah koordinasi awal bahwasanya tahun depan ada TMMD, sehingga di awal sudah kita rencanakan, insya Allah masalah anggaran sudah clear. Berarti aman ya kalau Aman. anggaran? Jadi dari total kegiatan yang disampaikan Pak Dandim tadi, pavingisasi, rapat beton, jembatan, kemudian rumah tidak layak huni, itu total 2 miliar. Dan mudah-mudahan dengan TMMD, biasanya kalau TMMD ini, kalau misal panjangnya 100 meter, kalau dengan kerja biasa kontrak, dengan TMMD bisa jadi lebih. Kita lebih hemat. Lebih hemat. Dan yang kedua yang paling penting bukan itu. Yang paling penting tujuannya apa? Kegotong royongan manunggalnya TNI dengan masyarakat. Itu yang paling penting. Jadi masalah anggaran insya Allah sudah clear karena kita dari awal sudah berkoordinasi. Itu untuk pendanaan udah siap, semua sudah clear. Nanti kalau seumpama ada yang mendadak kurang gitu, apakah sudah siap juga gitu ya untuk bertempur gitu? Dan insya Allah kita perencanakan dari A sampai Z sudah kita hitung, termasuk waktunya, lamanya sudah kita hitung, dan mudah-mudahan perencanaan kita sesuai ketika dilaksanakan. Oke, menurut Pak Wakapolres ini bagaimana dengan adanya TMMD ini? Baik. Tentunya kalau mau mengacu dari Undang-Undang 34 2004 dengan TNI membantu untuk meringankan pemerintah daerah yang sudah disampaikan Pak Bri tadi, sudah yang kesekian kali TMMD dilaksanakan. Tentunya sangat membawa dampak positif di pemerintah daerah yang arahnya positif buat masyarakatnya. Itulah kenapa berdasarkan data yang masuk sesuai penyampaian dari Pak Dandim, Pak Bri, itu data yang dari masyarakat ada. Berarti mereka berharap, masih ada harapan untuk dilakukan pembenahan dan pembenahan, terutama infrastruktur. Karena dengan adanya pembangunan, insya Allah ke depan untuk memudahkan perekonomiannya. Dengan pembangunan bagus, infrastrukturnya bagus, ekonominya insya Allah kan lancar. Tentunya kami dari kepolisian sangat mendukung kegiatan tersebut. Karena kita juga sangat senang di mana kita berdinas, masyarakat merasa terbantu dengan kehadiran TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Memang kita harus bersolidaritas. Untuk dari kepolisian sendiri ada berapa anggota yang dikerahkan kira-kira? Untuk tahun ini di TMMD yang ke-119 sesuai permintaan dari Kodim memang tidak banyak dari yang sebelumnya. Karena dengan pertimbangan memang kita masih maksimal pengamanan terkait pemilu. Jadi kita tidak lebih dari 5 orang. Tidak lebih dari 5 orang karena memang kondisinya kita lagi pengaman pemilu. Iya. Jadi paling tidak 2 jalur sama-sama berhasil berjalan sesuai dengan harapan. Siap. Bentuk dukungan dari Kapolres sendiri, dari Wakapolres sendiri seperti apa Pak? Yang jelas kita sudah menurunkan anggota untuk bergabung dengan TNI yang mana memang sudah terkonsep dan terencana sebagai yang disampaikan Pak Dandim tadi, ada membangun infrastruktur berupa jalan, paving, termasuk rumah yang tidak layak huni, masih ada pembangunan. Kita menyesuaikan, yang jelas karena memang ini yang dikedepankan dari TNI, kita lapis kedua. Tetap mendukung secara maksimal sesuai dengan kondisi yang kita mampu. Siap. Untuk Dandim, nah ini TMMD yang ke-119 kemarin itu sudah pembukaan, alhamdulillah lancar ya. Alhamdulillah. Nah, untuk sasaran TMMD itu sendiri itu kan di Desa Tapmocung, Pregi, Kecamatan Waru. Tuh. Nah, kenapa untuk objek sasarannya itu di desa tersebut? Padahal masih banyak desa-desa lain. Kenapa kok objeknya di situ? Nah, ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sigit. Jadi kita mengutamakan desa yang lebih membutuhkan terlebih dahulu. Karena kalau kita lihat kemarin sama-sama, kalau desa Tampojung Prigi itu tidak kita kerjakan, itu akan membawa dampak yang lebih rusak nantinya. Kekaitannya dengan, kalau kemarin kita lihat PPT kita, tanggul penahan tanah yang di samping balai desa, kalau nggak kita kerjakan tahun ini, apalagi udah musim hujan, takutnya balai desa yang sudah dibangun oleh pemerintah nanti malah longsor.
Makanya sebelum itu terjadi, kita bangun TPT di situ, kemudian jembatan juga kalau kita lihat awalnya itu kan jembatan terbuat dari kayu-kayu. Riskan untuk diseberangi oleh masyarakat. Kalau sampai masyarakat terpleset, jatuh ke dalam sungai kan malah menimbulkan korban jiwa. Jadi kita yang utamakan ke situ dulu. Bukan berarti yang lain kita dikebelakangkan, tidak. Tapi ini juga sudah menjadi keputusan dari pemerintah daerah, itulah yang pertama yang kita laksanakan. Kemudian mungkin tahun-tahun berikutnya, ada TMMD berikutnya, atau tidak menunggu TMMD, ada kegiatan karya bakti, desa mana lagi yang bisa kita bantu untuk menyelesaikan, kita selesaikan. Yang jelas, TMMD ini, kita membantu pemerintah, kalau tadi disebutkan nominalnya itu hanya 2 miliar ya Pak ya. Itu kalau diborongkan dengan kontraktor yang lain, saya yakin hasilnya lebih dari seperti itu. Lebih. Ya mungkin bisa 2,5 miliar ataupun sampai 3 miliar. Tapi dengan kita berbuat seperti ini dengan dana alokasi yang 2 miliar, ya insya Allah itu ya kita akan selesaikan semuanya. Dan insya Allah juga tidak ada kekurangan di situ. Karena itu udah hitung-hitungan matematikanya sudah inilah. Untuk personel dari TNI sendiri itu ada berapa Pak yang dikerahkan? Kita mengerahkan untuk saat ini termasuk di situ ada bukan hanya Angkatan Darat, tapi kita juga ada Angkatan Laut, Angkatan Udara. Itu termasuk pemerintah daerah yang ada yang kita libatkan, termasuk dari kepolisian, itu berjumlah 300 orang. Berarti itu tiap hari membantu untuk bekerja? Tiap hari untuk menyelesaikan yang menjadi tugas kita. Karena ini operasi ya harus kita kerjakan. Dan udah kita bagi per sektor. Nggak pulang-pulang mereka ya? Tidak pulang-pulang. Tidak Siap-siap. pulang-pulang. Harapan Bapak? Harapan saya apa yang sudah kita perbuat itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat, untuk mensejahterakan masyarakat, dan untuk memperbaiki perekonomian masyarakat. Karena jalan yang kita buat itu, jalan yang menghubungkan di dusun-dusun itu melewati lahan-lahan atau perkebunan-perkebunan masyarakat. Dengan adanya jalan yang kita buat, papinisasi yang kita buat, perekonomian masyarakat dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Itu harapan kita. Jadi harapan Bapak Wakapolres sendiri? Harapan kami tentunya dengan kondisi yang infrastruktur sesuai dengan sasaran, semakin baik, Harkam Tipmas tercapai, masyarakat lebih sejahtera ke depannya. Tentunya ekonominya semakin membaik. Karena itu kalau kita bilang sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi, itu targetnya kan ke sana. Iya, siap. Kalau Pamekasan insya Allah aman? Insya Allah aman, harus aman. Harus aman. Harus aman. Untuk Bapak Priyono harapannya untuk Pemkab Pamekasan? Saya kira kita semua sama tadi. Jadi kalau kita garis bawahi intinya kita membantu mempercepat desa untuk beli akselerasi terobosan desa untuk menuju kesejahteraan di tingkat desa. Artinya tujuan utama kita melaksanakan TMD adalah membantu meningkatkan kesejahteraan terutama masyarakat desa di Tambojong Mriki. Dan yang kedua, kemanunggalan antara TNI dan masyarakat dan Pemda dan Polres. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pemirsa KTV, itu dialog interaktif kami bersama Dandim 0826 Pamekasan, Letkol Infantri Ubaidillah, dan juga Bapak Wakapolres Pamekasan, Kompol Andi Purnomo, ya, dan juga dari Bapeda juga Bapak Priyono. Terima kasih untuk hari ini. Itu aja, dan saya Romla Pandita Ratu. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.